Om Swastiastu. Ibu dosen yang saya hormati, serta saudara-saudari seluruh anggota kelas S1, Prodi Arsitektur yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahyu Kartika Putra dari kelas A1 dengan NIM 202062121007. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu bentuk dan ruang. Nah, bentuk dan ruang. Bentuk merupakan titik temu antara massa dan ruang, sedangkan ruang adalah hubungan sebuah objek sehingga menciptakan sebuah koneksi dengan objek lainnya. Ruang merupakan hawa yang pada hakikatnya tak berbentuk. Nah, untuk materinya dapat dibagi menjadi 23 subbab lagi, yaitu yang pertama, bentuk dan ruang atau kesatuan dari yang berlawanan. Persepsi dan pengertian seseorang terhadap suatu komposisi bergantung pada bagaimana seseorang menginterpretasikan interaksi visual antara elemen positif dan elemen negatif di dalam lingkungannya. Misalnya, pada figur dan latar belakang yang merupakan elemen-elemen yang saling berlawanan. Contohnya, pada bangunan teater di Seinäjoki, Finlandia. Selanjutnya yaitu bentuk yang mendefinisikan ruang. Pada bentuk tiga dimensi, secara alamiah mendengarkan volume ruang yang mengelilingi dan menghasilkan suatu area, pengaruh atau teritori yang diklaim sebagai wilayah pemiliknya. Yang ketiga yaitu elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Ini terdapat contohnya yaitu seperti bidang dasar yang diangkat, bidang dasar yang diturunkan, dan bidang di atas. Nah, selanjutnya terdapat bidang-bidang dasar. Penegasan permukaan bidang dasar atau lantai seringkali digunakan dalam arsitektur untuk menegaskan sebuah zona ruang di dalam lingkup yang lebih besar. Contohnya yaitu pada jalan setapak yang berada di Villa Kekaisaran Katsura terlihat timbul di sekitarnya itu seperti mendefinisikan bahwa itu tempat jalan dan interior. Rumah kaca diberi karpet yang mendefinisikan sebuah bidang dasar di dalam sebuah ruangan. Selanjutnya yaitu bidang-bidang dasar yang diangkat. Perubahan ketinggian yang terjadi di sepanjang tepi bidang yang diangkat tersebut akan menjelaskan batasan areanya dan menginterupsi aliran ruang di sepanjang permukaannya. Contohnya yaitu mengilustrasikan bagaimana teknik-teknik tersebut telah digunakan untuk membangun bangunan suci dan tempat persembahan, salah satunya pada Paviliun Harmoni Utama di Taihedian di kota terlarang Beijing. Yang keenam yaitu bidang-bidang dasar yang ditekan. Bidang vertikal hasil penurunan akan menciptakan batasan-batasan areanya, dan batasan-batasan ini tidak diimplementasikan seperti halnya pada bidang yang dinaikkan. Contohnya yaitu sebuah ruang baca di dalam ruang perpustakaan di Pusat Budaya Wolfsburg, Essen, Jerman, yang lebih besar dengan cara menurunkan bidang lantainya ke bawah lantai utama ruang perpustakaan tersebut. Selanjutnya, yaitu bidang-bidang atas kepala. Bidang atas mendefinisikan area dengan ruang antara dirinya dengan bidang lantai dasar. Contohnya, interior gereja paroki pusat, Wellbild, Jerman, tahun 1960. Atap ini memiliki pola bidang langit-langit yang seperti menjurus ke arah altar memberikan pola satu titik pusat. Nah, selanjutnya terdapat elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Di sini terdapat beberapa elemennya, yaitu yang pertama elemen-elemen linear vertikal, bidang vertikal tunggal, bidang berbentuk L, bidang-bidang sejajar, bidang berbentuk U,
dan 4 bidang atau penutup. Nah, selanjutnya elemen-elemen linear yang vertikal. Elemen-elemen linear vertikal didefinisikan tegak lurus suatu volume ruang, seperti kolom, pilar bahu, atau menara. Contoh ilustrasi mengenai penggunaan kolom yaitu sebagai berikut, yaitu sebuah grid kolom menciptakan suatu area ruang yang tetap dan netral yang memungkinkan ruang interior yang didistribusikan dan dibentuk dengan bebas. Yang kedua, sebuah grid kolom berhubungan dengan tata letak ruang interiornya. Ada kesesuaian yang dekat antara struktur dan ruang. Nah, yang selanjutnya, bidang vertikal tunggal. Ketinggian relatif sebuah bidang vertikal terhadap tinggi badan dan garis pandang kita merupakan suatu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan bidang tersebut untuk secara visual mendapatkan ruang. Contohnya yaitu pada bangunan S. Agostino, Roma. Nah, yang selanjutnya konfigurasi bidang berbentuk L. Bidang-bidang dengan konfigurasi berbentuk L stabil dan mampu menopang dirinya serta dapat berdiri sendiri dalam ruang. Mereka adalah elemen-elemen pendefinisi ruang yang fleksibel dan akan memunculkan area ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. Contohnya yaitu pada gedung Fakultas Sejarah di Cambridge. Selanjutnya yaitu bidang-bidang vertikal yang sejajar. Bidang-bidang sejajar yang mendefinisikan area ruang yaitu sepasang dinding interior yang sejajar, jajaran kolom teduh atau pergola, sebuah promenade atau area berjalan santai, dan sebuah berbentuk topografis alami dalam lanskap. Nah, selanjutnya yaitu bidang-bidang berbentuk U. Bidang vertikal berbentuk U memiliki sisi tertutup dan terbuka. Pada interior juga dapat menerapkan bidang-bidang berbentuk U. Contohnya yaitu pada sketsa sebuah gereja oval oleh Borromini. Di sini juga bisa dilihat dalam gambar yang sudah saya cantumkan. Di sini bisa dilihat seperti bentuk U. Nah, selanjutnya 4 bidang atau penutup. Bidang yang membungkusnya bisa berupa dinding atau pagar yang mengisolir area tersebut sehingga memisahkan elemen-elemennya dari lingkungan sekitar. Contohnya yaitu balai kota di Finlandia. Yang ke-15 yaitu rangkuman tipologi atau elemen-elemen pendefinisi ruang. Di sini sudah saya cantumkan gambar, yaitu sesuai dengan gambar-gambarnya, yaitu secara berurutan. Yang ke-16 yaitu bukaan-bukaan dalam elemen-elemen pendefinisi ruang. Setiap ruang yang berdekatan pasti memiliki bukaan seperti pintu dan jendela. Berdasarkan letaknya, bukaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yaitu yang pertama bukaan dalam ruang, yang kedua bukaan pada sudut, dan yang terakhir bukaan antara bidang. Nah, materi selanjutnya, bukaan-bukaan di dalam bidang. Ketika sebuah bukaan di dalam ruang bertambah besar ukurannya, maka pada titik tertentu ia akan berhenti menjadi figur dalam area sekelilingnya dan sebagai gantinya ia akan menjadi suatu elemen positif di dalam dirinya sendiri. Contohnya yaitu pada ruang kapal Notre Dame du Huat. Selanjutnya bukaan-bukaan di sudut. Permukaan ruang yang berdekatan dan yang tegak lurus terhadapnya akan diterangi oleh cahaya yang masuk melalui bukaan sudut tersebut. Contohnya yaitu pada studio, rumah Amit Ozenfant. Selanjutnya yaitu bukaan-bukaan di antara bidang. Sebuah bukaan vertikal yang diteruskan akan memisahkan tapi tidak bidang dinding yang saling berdekatan.
Sebuah bukaan horizontal yang diteruskan pada bidang dinding akan membagi bidang dinding. Contohnya pada ruang duduk pada rumah Samuel Freeman. Ini sudah saya cantumkan gambarnya juga. Selanjutnya yaitu kualitas ruang-ruang arsitektural. Semua itu mempengaruhi kualitas-kualitas ruangan berikut ini, yaitu derajat penutupan atau bentuk ruang, pemandangan atau kelihatan atau fokus ruang, dan cahaya atau penerangan pada permukaan dan bentuknya. Selanjutnya yaitu tingkat penutupan. Lapisan dinding membentuk batas vertikal di ruang tersebut. Ketebalan dinding dapat dilihat di sepanjang tepi pintu dan bukaan-bukaan jendela. Salah satu contohnya yaitu konstruksi warna atau proyek rumah pribadi. Selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya menerobos ruang melalui jendela atau melalui skylight di bidang atap. Intensitas dan arah cahaya cukup dapat diprediksi, sehingga dampak visualnya dapat terhadap permukaan, bentuk, serta ruang bisa dijadikan dasar dalam menentukan ukuran, lokasi, maupun orientasi jendela dan skylight di dalam ruangan. Dan yang terakhir yaitu arah pandang. Kualitas ruang lainnya yang harus dipertimbangkan adalah fokus dan orientasinya. Contohnya yaitu pada interior kuil Horyoji di Jepang, yaitu peletakan jendela yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga pemandangan khusus dapat dilihat hanya dari satu posisi di dalam ruangan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.